Sekarang jika Anda meninggal dunia saat ini, Anda mengatakan semoga husnul khotimah atau di dalam kepastian husnul khotimah? Jadi kalau kita berbicara tentang salah satu tiang agama adalah sholat, dan sholat itu pada saat kita menjalankan tapi sahun lalai, itu adalah fawailun, itu celaka. Sahun itu mensyaratkan khusyuk. Sahun itu mensyaratkan khusyuk, al-khos, khusyuk. Kalau konsentrasi itu wilayah otak, kita mulai takbiratul ihram membaca Fatihah, urutan kerja di dalam sistem sholat mulai takbiratul ihram sampai salam, kemudian berapa rakaat, apa yang dibaca, itu masalah otak, masalah konsentrasi, masalah hafalan, itu adalah konsentrasi, itu masalah otak. Otak itu adalah konsentrasi. Itu adalah masalah kehidupan tatanan lahir atau syariat. Yang dibaca apa, jumlah rakaatnya sudah berapa nih, kan gitu ya. Kalau masalah sahun itu adalah masalah batin, masalah hati. Masalah hati atas kehadiran atau tidaknya keberadaan Tuhan di dalam hati, itu adalah khusyuk. Hadrati fi qalbi ila wajhullah, itu adalah masalah hati, itu khusyuk. Sedang yang diancam fawailun, celaka, itu orang yang sholat mengerjakan akan tetapi sahun. Bapak Ibu, kalau panjenengan sholat duhur jam 12 tet, jam 12 kurang 10 adzan duhur, kamu nunda engkau jam setengah sijilah, itu bukan kategori sahun, itu kategori ghafil. Beda. Jadi kalau ada yang berpendapat kalau menunda sholat seharusnya sudah jamnya kok diundur, itu sahun loh. Enggak, sahun itu perihal kehadiran. Seperti panjenengan keluar dari rumah kemudian bekerja, konsentrasi Anda itu pada SOP, standar operasional pelaksanaan aturan di kerjaan itu supaya kamu aman. Itu SOP-nya, ada SOP-nya. Mesin umpamanya ada SOP-nya. Akan tetapi di dalam hatinya yang ada adalah keluarga. Kalau suami adalah istri di dalam hatinya, maka kita akan bisa pulang kembali ke rumah. Kita pembuatan. Akan tetapi jika jenengan bekerja yang di dalam hati itu istri orang lain, jenengan mulai gak? Atau perempuan lain? Kalau yang ternyata ditetapkan di dalam hati itu adalah perempuan lain, bojomu nesu napa mboten? Jenengan nesu napa mboten, Bu? Nesu to nggih? Nesu. Untung istri kita nggak tahu. Padahal kita bekerja itu di jerone ati enek wong wedok liya. Untungnya istri nggak tahu, kan gitu. Nek masalah Tuhan itu masalahnya Tuhan Maha tahu. Jenengan sing jenengan masukkan di jero ati itu tempe, Tuhan tahu. Alah wong ki salat ning kualitasnya tempe. Kan ngoten. Kemudian Anda akan mengatakan, ya berarti anu to Pak Yai, ingat artinya. Ya jenengan nek dong bahasa Arab, lah nek ora. Arep ngeling-eling apa? Artine. Kalau jenengan ingat artinya di dalam hadis, di dalam Al-Quran, itu sholat ditegakkan untuk zikir, bukan untuk mengingat artinya. Ngerti loh? Dan pada saat kita ingat artinya, Allahu Akbar, waladhdallin amin, kemudian kita membaca wadduha walaili idza saja, berarti kamu nyembah apa? Karena yang disembah itu apa yang ditetapkan di dalam hati? Apa? Kamu menyembah matahari. Ya kafir, berarti kamu menyembah orang kafir. Nahl, berarti kamu menyembah apa? Apa nahl? Tawon. Bakoroh, berarti kamu menyembah sapi.
Gimana? Sholat itu khusyuk. Ada tata caranya, sebenarnya ada untuk bisa khusyuk. Fas'alu ala dzikir in kuntum la ta'lamun. Jika kamu tidak mengetahui bagaimana zikir supaya ada kehadiran Tuhan di dalam hatimu, maka tanyakan kepada ahli zikir. Zikir itu ya zikir, Quran ya Quran, wirid ya wirid, kitab ya kitab, gitu loh. Zikir itu ingatan keberadaan Tuhan di dalam hati. Karena sudah, makanya al-awaluddin ma'rifat. Maka pertama kali rukun Islam itu adalah syahadat. Itu kalimatnya an asyhadu alla ilaha illallah. Bapak Ibu, mungkin pangapunten, mungkin jenengan tidak mentelaah ini terlalu jauh selama ini ya, kita neromo sekolah ya diterima gitu saja. Kalimatnya Bapak Ibu an, alif nun an, fathah kemudian sukun an. An itu maknanya takrif, majhul, mabniun. Artinya bahwa an itu kemutlakan an begini. an asyhadu syai'. Pada saat saya benar-benar menyaksikan ini adalah teh. An asyhadu qahwah jahanam. Ini adalah kopi panas. Pada saat ini an berarti sudah di hadapan saya, karena benar-benar telah melihat ini kopi atau ini teh, itu an. Tapi kalau qaul ini nggak harus ada. Kaulan untuk membuat ungkapan, mengatakan syahadah. Akan tetapi di dalam hadis adalah menggunakan an asyhadu alla ilaha illallah. Saya hanya mengaturkan data saja, akhirnya terserah diri kita masing-masing. Hanya informasi, awasan gitu ya. Sunek judek jenengan bisa kemana mencarinya begitu. Ada saat ada sesuatu. Bapak-bapak yang berbahagia, saya ngomong tentang sholat. Jadi sholat itu pun kalimatnya adalah berkaitan dengan syahadah. Makanya watabi sabila man anaba ilaya. Tugas kita mencari hingga ketemu. Sholafus soleh semuanya mengatakan, man laisa sopo di dunia ini tidak memiliki guru yang menunjukkan keberadaan Tuhan, maka gurunya fa syaitonu syaihuhu, maka gurunya adalah setan. Bapak Ibu, ini bukan lambi saya, ini sholafus soleh. Para pendahulu-pendahulu kita, para ampuh-ampuh kita, Al-Ghazali, Imam Al-Qadir Al-Jalani, Al-Bustami, Al-Ash'ari, semuanya mengatakan ini. Bapak Ibu yang berbahagia. Dan Nabi Muhammad, sekalipun Nabi Muhammad saja punya guru. Apa itu? Ditunjukkan dalam apa? Pada saat peristiwa Isra Mi'raj. Oke. Ini kaitannya dengan masalah mati. Kita beragama untuk apa? Di dunia supaya tentram kan? Ala bi dzikrah tatmainul qulub, hanya dengan zikir hati itu menjadi tentram. Artinya apa? Jika tidak ada zikir, mimma isah, kehidupannya ikhtilaf katsiro, akan banyak pertentangan, gejolak, kebingungan, judek. Itu kan ayat. Waman a'radu an dzikri, siapa di dunia itu berpaling dari zikir, kosong dari zikir, maka hidupnya donka wa nahsyurun yaumil qiyamati a'ma, maka kehidupannya akan di dalam gelap. Pada saat kehidupannya di dalam gelap, maka fahuwa qarinun, maka orang itu akan terus didatangi korin, corona. Kan gitu ayatnya. Zikir, perkara ini kan zikir. Nah, jenengan mengatakan Allah, 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 itu wirid. Subhanallah, 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 itu wirid. Allahu Akbar, Allah Akbar, itu wirid. Subhanallah, maha suci Allah. Semua makhluk hidup memahasucikan Allah. Buktinya apa? Kalau kayak bukti, sabahalilah ma'fis samawati war'at. Semua makhluk hidup di bumi ini semuanya memahasucikan Allah dengan bahasanya masing-masing. Itu yang sering kita dengar. Bukti bahwa dia memahasucikan Allah apa? Dari biji dia berkembang sehingga dapat kita makan, yang dia mampu menyerap nutrisi yang berada di dalam tanah, kandungan-kandungan di dalam tanah. Ini bukti namanya sabaha lillah, bukti memahasucikan. Saat kita tanam di tempat yang sama, yang namanya pelem, yang namanya mangga, podo ya, yang namanya pelem, namanya duren, rambutan, akan tetapi dengan bahasanya masing-masing. Rambutan di titik yang sama, di kebun yang sama, rasanya berbeda.
bahkan kandungan nutrisinya berbeda, bahkan hormonnya berbeda, bahkan proteinnya berbeda. Tapi semuanya membutuhkan hormon, semuanya membutuhkan protein, semua membutuhkan bakteri. Jangan dikira di pelajaran Al-Quran gak ada bakteri, banyak. Di Bhagavad banyak. Di perjanjian awal, kejadian Rasul tentang bakteri banyak. Pada saat kita berbicara ini, tapi ini selama ini kita abaikan karena kita terlalu bermain doktrin, pangapunten. Itulah bukti mahasucikan. Jadi kalau jenengan mahasucikan apa? Berkembangnya pikiran, berkembangnya skill, keterampilan, berkembangnya kepribadian. Itulah bukti sabahalilah mawis samawati war'at. Paling tidak kita dulu kecil, sekarang kita berkembang menjadi dewasa. Ini kan sabahalilah bukti. Jadi kalau kita subhanallah udah hati ini misuh-misuh ya bohong kan. Bapak Ibu yang berbahagia, itu tadi saya matur tentang khusyuk. Tadi saya mau matur tentang mati. Gitu tutupan nggih, tentang mati. Kita nek wis di dunia iki sak umure dewi-dewi. Di dunia itu seumurnya sendiri-sendiri. Kalau kita meninggal dunia enggak sampai, demi Allah wa'id fazi'u fala fauta wa uhidu mimangkaning qorib, demi Allah itu hebat. Saat walau taro ini dolimuna fi ghomarotul maut wal malaika basitu aidihim akhriju angfusakum. Hebat Bapak Ibu yang berbahagia, Bapak Ibu yang berbahagia. Penjelasan selama ini kalau beda tolong tidak difahami bentrok. Tapi saya tanya dulu ke jenengan selama ini memahami orang mati itu ruhnya keluar atau masuk? Yang belakang keluar. Selama ini kita memahami ruhnya keluar. Hampir semua memahami bahwa orang meninggal dunia itu ruhnya keluar. Gini pembuatan, selama ini begitu. Faktanya keluar atau masuk? Keluar memang. Tapi ayatnya menunjukkan hal yang bertentangan. Saat keluar terjadi apa? Dan menjadi apa? Hebatnya ajaran para wali 9 dulu tidak mengungkap belak seperti ini, tapi dengan menggunakan cara sindiran yang hebat. Sluku batok laelo, si Romo menyang Solo, oleh payung motomak sendit lolobah, dan seterusnya. Nanti bisa dilakukan setelah ini. Hebatnya suatu kalimat tidak membuka secara konkret berkaitan dengan seseorang ini tentang meninggal dunia. Bapak Ibu yang berbahagia, saat orang meninggal dunia, saat enggak katakanlah enggak kembali, miris hebat, wa'id fazi'u fala fauta, terperanjat, kaget, jomblak, tidak mengira sama sekali. Demi Allah, ini tutupan ya, sebagai tutupan. Sebenarnya seperti apa? Pada saat modin, kami kalau ada orang meninggal dunia, kami pun juga mentalkini, iya, kami juga talkin kubur, iya. Karena dulu itu ada sejarahnya. Itu dulu digunakan untuk mendakwai umat atau masyarakat yang ikut takziah, bukan semata-mata untuk ngasih bocoran kepada si mayit. Begitu aslinya. Sebenarnya itu adalah bukan ngasih bocoran. Modin memiliki hak untuk ngasih bocoran kepada mayit. Nek malaikat mungkar nakir teko biar bisa jawab, bukan perkara ini. Tapi intinya adalah sulitnya menebarkan dan menyebarkan kebaikan dan perilaku-perilaku kebenaran al-Islam, bukan Islam simbolik. Sirot itu orang yang di dalamnya longgar, dodone lapang, komayakumu istiqomah, terus di situ merasakan kebahagiaan hebat. Itu Siratal Mustaqim.